Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ratri Rahayu SPD MPD selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nur Hasanah NIM 2019350115 dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan materi filsafat ilmu mengenai keteraturan dalam alam semesta dan matematika dari berbagai sudut pandang. Pokok pembahasan yang pertama akan saya jelaskan mengenai materi keteraturan dalam alam semesta. Alam semesta atau universe merupakan suatu alam yang begitu indah dan kompleks, terdiri dari berjuta-juta galaksi, planet, bintang, matahari, meteor, dan benda-benda langit lainnya. Bumi, tempat manusia hidup saat ini, merupakan bagian dari jagat raya itu. Manusia hidup di dunia ini tidak terlepas dari keteraturan. Tata aturan yang berjalan dengan norma-norma dan hukum alam itu sendiri atau sunatullah, dan ini memungkinkan bagi manusia untuk memprediksi dan mengatur kehidupannya sesuai dengan apa yang diperbuat olehnya selama dia melakukan aktivitas kehidupannya. Coba bayangkan, jika seandainya kehidupan di dunia ini ibarat kehidupan yang diatur oleh tukang sihir, tanpa memberikan pilihan kepada manusia untuk melakukan aktivitasnya. Misalkan, seorang tukang sihir yang sedang melakukan eksperimen dengan kehendak yang ada di dalam pikirannya, maka mungkin hanya dengan mengayunkan sebuah tongkat membaca mantra simsalabim abrakadabrak dari 3 plus 3 anak ayam, maka bisa menjadi 100 ekor ayam. 2 ekor kambing bisa menjadi 10 ekor sapi. 10 ekor sapi bisa menjadi 10 ekor katak, dan lain sebagainya. Tentunya, dunia ini tidak bisa dikendalikan begitu saja oleh tukang sihir dengan kemauannya saja, ataukah dengan peramalannya yang mencoba memprediksi kapan terjadinya kematian, hari kiamat, tsunami, dan lain sebagainya. Maka, itu semua susah dan sulit diterima oleh akal sehat manusia, sehingga jelas kita bisa mengatakan sangat tidak rasional dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya dengan akal sehat manusia. Kita sadar dan pahami bahwa dunia ini diciptakan oleh dalam keteraturan. Hukum keteraturan dalam alam ini menjadi petunjuk dan landasan bagi manusia untuk bertindak dan bekerja di alam ini, mulai dari perhitungan saat bercocok tanam, perhitungan pembukuan atau maupun perhitungan matematis dalam dunia industri, teknologi, dan lain sebagainya. Semuanya merupakan contoh bagaimana manusia memanfaatkan pengetahuannya atas hukum-hukum keteraturan di alam demi kepentingan hidupnya. Bahkan dalam aktivitas memasak sekalipun, secara tanpa sadar seorang tukang masak sebenarnya telah menerapkan pengetahuan tentang hukum keteraturan di alam ini. Coba perhatikan dan lihatlah resep orang yang sedang memasak. Bahan-bahannya adalah 5 butir telur, 3 siung bawang putih, 2 sendok teh garam, dan seterusnya. Cobalah ganti angka-angka tersebut sesuka hati Anda. Dan coba rasakan apakah ada perbedaan setiap kombinasi dari angka yang berbeda tersebut. Tentu rasa masakan yang dihasilkan tidak sedap dan tidak harmonis ketika kita mencicipinya. Kita harus memandang bahwa alam semesta sebagai sesuatu yang tunduk pada hukum-hukum keteraturan yang sesungguhnya bisa digunakan oleh manusia demi kepentingannya. Filsafat matematika tidak akan pernah kita pahami sepanjang kita masih memandang alam raya ini sebagai sesuatu yang berjalan secara sewenang-wenang belaka, di mana manusia tidak berdaya di hadapannya. Dunia matematika sesungguhnya merupakan kerja manusia. Filsafat matematika sesungguhnya merupakan kerja manusia untuk memahami menggunakan hukum-hukum keteraturan yang berlaku di alam raya dan memanfaatkan untuk memilih dan mengatur cara manusia menjalankan kehidupannya. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan mengenai matematika dari berbagai sudut pandang. Dalam sejarah Aristoteles, ia telah sependapat dengan gurunya Plato dalam prinsip-prinsip berfilsafat. Namun, jika diteliti lebih lanjut, sebetulnya perbedaan pendapat juga meliputi bidang matematika. Menurut Aristoteles, bentuk atau form bukanlah entitas yang terpisah dengan data empiris. Ia melanjutkan jika kita memikirkan suatu benda tidaklah berarti bahwa konsep benda tadi akan terpisah dengan benda yang lain.
Menurut Aristoteles, matematika adalah idealisasi dari benda-benda yang melakukan identifikasi benda tersebut dengan membuat definisi, batasan makna, dan pengertian, menemukan struktur matematika, menemukan logika, menemukan teorema, dan melakukan pengujian hipotesis. Jika matematika bersifat sebagai pemberi terhadap yang sudah ada di dalam ide dan pikiran manusia, maka implikasi pandangan Plato adalah bahwa matematika bersifat aktual. Seperti kita ketahui bahwa bilangan infinite atau tak terhingga di satu sisi dapat dipandang sebagai suatu hal yang aktual, tetapi juga di sisi lain dapat dipandang sebagai suatu hal yang potensial. Pandangan yang terakhir ini kemudian ditolak oleh Brouwer sebagai kaum intuisionis untuk mengembangkan matematika intuisionisme. Menurut Brouwer, di dalam mengembangkan matematika, kita harus menggunakan intuisi dalam memahaminya. Sayangnya, intuisi dan pengalaman itu tidak dapat menjangkau bilangan yang infinite. Selanjutnya, Hayting sebagai penerus Brouwer menolak kenyataan transcender sebagai alat bukti matematika. Menurutnya, bilangan infinite merupakan salah satu kenyataan yang transcender. Abstraksi adalah suatu nilai terhadap konkret, formal suatu nilai terhadap normal, objektif terhadap subjektif, pembenaran terhadap penemuan, rasionalitas terhadap intuisi, teori penalaran terhadap emosi, hal-hal umum terhadap hal khusus, teori terhadap praktik, kerja dengan pikiran terhadap kerja dengan tangan, dan seterusnya. Setelah mendaftar macam-macam nilai di atas, maka pernyataannya adalah bagaimana ilmuwan matematika berpendapat bahwa matematika bersifat netral atau bebas nilai. Jawaban dari kaum absolutis adalah bahwa nilai yang mereka maksud adalah nilai yang melekat pada diri mereka yang berupa kultur. Jadi, bukan nilai yang melekat pada implisit pada matematika. Diakui bahwa isi dan metode matematika karena hakikatnya membuat matematika menjadi suatu yang abstrak, umum, formal, objektif, rasional, dan teoritis. Ini adalah hakikat ilmu pengetahuan dan matematika. Dengan perkataan lain, kaum absolutis berpendapat bahwa segala sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai di atas dapat diterima dan tidak dapat diterima. Pernyataan-pernyataan matematika dan bukti-buktinya yang merupakan hasil dari matematika formal dipandang dapat melegitimasikan matematika. Sementara penemuan-penemuan matematika, hasil kerja para matematikawan dan proses yang bersifat informal dipandang tidak demikian. Dengan pendekatan ini, kaum absolutis membangun matematika yang dianggapnya sebagai suatu hal yang netral dan bebas nilai. Tetapi dalam kenyataannya, nilai-nilai yang terkandung dalam hal-hal tersebut membuat masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan. Dengan demikian, akan muncul pertanyaan berikutnya. Siapa yang tertarik dengan pendapatnya? Jawabannya, Inggris dan negara-negara barat pada umumnya diperintah oleh kaum laki-laki berkulit putih dari kelas atas. Keadaan demikian mempengaruhi struktur sosial pada matematisi di kampus-kampus universitas yang kebanyakan didominasi oleh mereka. Oleh karena itu, agak jangkal kiranya bahwa matematika bersifat netral dan bebas nilai. Sementara matematika telah menjadi alat suatu kelompok sosial. Mereka mengunggulkan pria di atas wanita, kulit putih di atas kulit hitam, masyarakat strata menengah di atas strata bawah untuk kriteria keberhasilan penguasaan pencapaian akademik matematikanya. Namun, kritik demikian menghadapi beberapa masalah. Pertama, terdapat premis bahwa matematika bersifat netral. Kedua, terdapat pandangan yang tersembunyi bahwa pengajaran matematika juga dianggap netral. Ketiga, ada anggapan bahwa keterlibatan berbagai kelompok masyarakat beserta nilainya dalam matematika adalah konsekuensi logisnya. Dan yang terakhir, yaitu sejarah menunjukkan bahwa matematika pernah merupakan alat suatu kelompok masyarakat dalam menemukan pengetahuan baru yang belum diketahui. Kaum sosial konstruktivis juga memandang bahwa matematika merupakan karya manusia melalui kurun waktu tertentu.
Semua perbedaan pengetahuan yang dihasilkan merupakan kreativitas manusia yang saling terkait dengan hakikat dan sejarahnya. Akibatnya, matematika dipandang sebagai suatu ilmu pengetahuan yang terikat dengan budaya dan nilai penciptanya dalam konteks budayanya. Sejarah matematika adalah sejarah pembentukannya, tidak hanya berhubungan dengan pengungkapan kebenaran, tetapi meliputi permasalahan yang muncul pengertian, pernyataan, bukti, dan teori yang dicipta, yang terkomunikasikan dan mengalami reformulasi oleh individu-individu atau suatu kelompok dengan berbagai kepentingannya. Pandangan demikian memberi konsekuensi bahwa sejarah matematika perlu direvisi. Kaum absolutis berpendapat bahwa suatu penemuan belumlah merupakan matematika dan matematika modern merupakan hasil yang tak terhindarkan. Ini perlu pembetulan. Bagi kaum sosial konstruktivis, matematika modern bukanlah suatu hal yang tak terhindarkan, melainkan merupakan evolusi dari hasil budaya manusia. Kaum sosial konstruktivis berangkat dari premis bahwa semua pengetahuan merupakan karya cipta. Kelompok ini juga memandang bahwa semua pengetahuan mempunyai landasan yang sama, yaitu kesepakatan. Semua bidang ilmu pengetahuan manusia saling terikat satu dengan yang lainnya. Akibatnya, sesuai dengan pandangan kaum sosial konstruktivis, matematika tidak dapat dikembangkan jika tanpa terkait dengan pengetahuan lain, dan yang secara bersama-sama mempunyai akarnya yang dengan sendirinya tidak terbebaskan dari nilai-nilai dari berbagai bidang pengetahuan yang diakuinya. Karena masing-masing terhubung olehnya, karena matematika terkait dengan semua pengetahuan dari diri manusia, maka jelaslah bahwa matematika tidaklah bersifat netral dan bebas nilai. Matematika dapat digolongkan menjadi formal dan informal, terapan dan murni. Berdasarkan pembagian ini, kita dapat membagi kegiatan matematika menjadi 4 macam, di mana masing-masing mempunyai ciri yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, matematika formal murni, termasuk matematika yang dikembangkan pada universitas dan matematika yang diajarkan di sekolah. Yang kedua yaitu matematika formal terapan, yaitu yang dikembangkan dalam pendidikan maupun di luar, seperti seorang ahli statistik yang bekerja di industri. Kemudian yang ketiga, matematika informal murni, yaitu matematika yang dikembangkan di luar institusi kependidikan, mungkin melekat pada budaya matematika murni. Yang keempat yaitu matematika informal terapan, yaitu matematika yang digunakan dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Joule mengembangkan berbagai macam konteks kegiatan matematika. Dia membagi satu dimensi model menjadi 4 macam, yaitu production atau kreativitas, recontextualization atau pandangan guru dan dasar-dasar kependidikan, reproduction atau kegiatan di kelas, dan operationalization atau penggunaan matematika. Dimensi kedua dari pengembangan memuat 4 macam, yaitu akademik pada pendidikan tinggi, school atau konteks sekolah, work atau kerja, dan populer, konsumen dan masyarakat. Pada akhir abad ke-19, Cantor menemukan teori himpunan sebagai pengembangan dari pengetahuan matematika. Di dalam pengembangan teori himpunan tersebut, Cantor menghadapi persoalan paradoks matematika yang mengembangkan panjang deretan krisis di dalam fondasi matematika. Pada awal abad ke-20, karya besar telah dicapai oleh para filsuf dan matematikawan dengan diletakkannya logika sebagai fondamen matematika. Dampak akhirnya ditemukan pula dari logika, sehingga hal yang demikian menggagalkan usaha Hilbert untuk mengembangkan matematika sebagai suatu sistem di atas satu fondasi yang kokoh. Kemudian muridnya sendiri, Kurt Gödel, yang berhasil menyimpulkan bahwa jika sistem matematika bersifat lengkap, maka dia pasti tidak konsisten. Dan jika sistem matematika konsisten, maka dia tidak akan bisa lengkap. Era filsafat, komputer, dan modern telah mendorong para filsuf dan matematikawan untuk melihat kenyataan bahwa matematika bersifat multifaceted.